Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-41. Kitab Yehezkiel pasal 41, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop lanjutan pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran suci yang baru dan bait suci yang baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini, dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta, dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya. Tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini, dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah tempat Maha Kudus." Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu
satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta. Sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah, 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu, seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam, dan juga di luar. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma. Di antara 2 kerup sebatang pohon korma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu, muka manusia, dan dari sebelah yang lain, muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, "Inilah meja yang ada di hadirat Tuhan." Ruang besar mempunyai 2 daun pintu, dan tempat Maha Kudus juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar. 2 daun pintu pada pintu yang satu, dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma, seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dari balai itu, ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon korma. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-41. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ikuti ukuran Tuhan
berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 41 ayat 4-6 dengan bunyi nas. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Seorang perancang busana ketika ia membuat patrun maka ia akan melakukannya dengan ukuran yang tepat. Kadang ia harus memecah patron itu ke dalam beberapa bagian supaya saat pengerjaan dapat dikerjakan secara berurutan. Dan setelah jadi rancangannya itu, akan diberikannya kepada pemotong kain dan penjahit. Merekalah yang harus menggunting dan menjahitnya sesuai dengan ukuran yang diberikan. Sehingga saat dipakai, nanti busana itu terlihat pas, serasi dan nyaman, sesuai dengan mode yang diinginkan, tidak kekecilan ataupun kebesaran. Demikianlah saat Yehezkiel mendapat penglihatan tentang bait suci. Sebagian besar penglihatannya adalah ia melihat seorang yang mengukur bagian-bagian dengan sangat rinci dari bait suci itu. Sang pengukur membawa tongkat pengukur sepanjang 6 hasta, Yehezkiel 40 ayat 5. Dan inti dari pesan dalam penglihatan itu adalah Yehezkiel harus menyatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan dipulihkan dan Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya itu. Hal ini ditandai dengan pembangunan bait suci yang harus dibangun tepat seperti ukuran yang diperintahkan oleh Tuhan. Imam-imam yang bekerja juga harus melakukan ketetapan-ketetapan bait suci tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, tepat di akhir pasal yang ke-40 dan awal dari pasal 41, gambar yang menarik dibuat dari 3 pintu masuk, yaitu 1 ke balai bait suci, Yehezkiel 40 ayat 48, 1 ke tempat kudus bagian luar, Yehezkiel 41 ayat 1, dan satunya lagi ke tempat kudus bagian dalam, Yehezkiel 41 ayat 3. Dan yang paling menarik perhatian adalah bagaimana masing-masing pintu ini menjadi semakin kecil dari lebar sekitar 21 feet hingga lebar 9 feet. Jika dilihat sepertinya pintu-pintu masuk ini sangat menarik minat orang untuk masuk dan mengetahui apa isi di dalamnya. Tapi tempat kudus ini tidak dapat dimasuki oleh orang-orang awam, karena tempat suci bagian dalam adalah tempat berdiamnya hadirat Tuhan. Bait suci bagian dalam yang dilihat oleh Yehezkiel ini bernama Ruang Maha Kudus. Dan untuk ruang yang satu ini, hanya imam besarlah yang diizinkan untuk masuk. Lalu apa makna rohani bagi kita saat ini melalui pasal yang ke-40 dan 41 kitab Yehezkiel? Makna rohani bagi kita adalah Tuhan mau agar kita mendengar dan melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jangan kita tambahi firman-Nya itu atau kita kurangi, karena akibatnya fatal. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 22 ayat 18 dan 19, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi sahabat-sahabatku, kita harus mengikuti ketetapan dan perintah-perintah Tuhan sesuai instruksi firman-Nya. Jika firman Tuhan berkata jangan ada padamu Allah lain, jika firman Tuhan berkata jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya,
Jika firman Tuhan berkata jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jika firman Tuhan berkata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, jika firman Tuhan berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, jika firman Tuhan berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu, maka haruslah kita turuti semuanya. Pula kehidupan buah-buah roh harus dihidupkan. Dan jangan lupa, pegang terus janji Tuhan dan setialah mengikuti Dia. Maka kemah tubuh ini akan mengalami pemulihan yang sesuai dengan rancangannya. Dan sebagai imam besar surgawi, pelayanan Yesus mempersilahkan masing-masing kita untuk datang dengan keberanian ke tahta kasih karunia berdasarkan kitab Ibrani 4 ayat 14-16. Undangan Yesus untuk masuk ke tempat kudusnya itu terbuka untuk semua orang, karena itu adalah satu-satunya pintu masuk ke balai bait suci untuk mengalami sukacita kehadirannya. Untuk itu jaga agar mata rohanimu tetap tertuju kepadanya saat Ia menarikmu dengan cinta kasih-Nya, berdasarkan kitab Yeremia 31 ayat 3. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Heaven halaman 10 alinea yang kedua mengatakan bahwa tidak banyak jalan menuju ke sorga. Masing-masing kita tidak dapat memilih jalannya sendiri. Karena Kristus berkata, Akulah jalan. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Sejak khotbah Injil pertama dikhotbahkan, ketika di Eden dinyatakan bahwa benih perempuan harus meremukan kepala ular itu, Kristus telah ditinggikan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kristus adalah jalan untuk Adam memperoleh hidup, dan ini dibuktikan ketika Habel anaknya mempersembahkan kepada Tuhan darah anak domba yang disembelih yang melambangkan darah penebus. Kristus juga adalah jalan sebagaimana bapa para bangsa dan nabi diselamatkan. Begitu juga dengan kita. Dialah satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Yesus adalah jalan dan firman-Nya adalah rambu-rambunya. Ikuti petunjuk-Nya, niscaya kita akan aman dan berbahagia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.